Novel Bos Tampan yang Mati Rasa, part 187. Kau marah karena dedimu akan menikah dengan orang lain? Apa kau pikir dedimu akan melakukan hal yang menyakiti kalian? Dedimu tidak baik-baik saja sekarang. Kau harus membantunya, nak, kata Rio sambil memeluk Dion yang menangis. Dion tidak menceritakan pada Rio kalau dialah yang membuat Mark kalah dan merugi. Tapi sekarang Dion bertekad akan membantu dedinya dengan tidak merebut perusahaan bangkrut yang jadi target Mark. Rio dan Dion begadang di depan laptop mencari cara supaya aset Rio bisa kembali tanpa terdeteksi. Tapi Dion tidak berhasil. Dion penasaran, belum pernah dia gagal. Dia mengutak-atik laptopnya, mencoba segala cara, tetap tak bisa menembus benteng lawan. Dion gusar. Tapi baru dia sadari ada yang terlewati sejak tadi. Dion melirik Rio yang tertidur di kursi. Tadi dia dan Rio membantu Mark membeli 6 perusahaan sekaligus dengan gemilang. Tentu saja Rio, Mark maupun Amara tidak tahu kalau Dionlah lawan mereka selama ini. Sekarang Dion tak ada di posisi lawan. Dion tak membeli perusahaan yang diincar dedinya. Jelas saja Mark berhasil dengan mudah. Tapi Rio menganggap keberhasilan Mark itu karena bantuan Dion. Setelah itu mereka mencari jejak orang yang mengambil aset Rio, tapi tidak menemukan apa-apa. Jadi Rio tidur. Dia jengkel dan sangat lelah. Sebelum tidur, Rio mengirim pesan pada Mark. Rio tak tahu kalau Dion menemukan petunjuk lain, dan Dion sengaja menyembunyikannya dari siapapun. Dia mencari tahu sendiri. Situasinya sekarang sepertinya mulai membahayakan. Mominya disekap dan terluka. Artinya orang itu bisa bertindak lebih kalau keinginannya terhalang. Kalau maminya atau Om Raka tahu, pasti mereka akan menghalangi. Jadi sebaiknya tidak memberitahu mereka. Dion mengirim pesan dengan kode lalu tidur. Dia juga sangat lelah dan mengantuk. Hari sudah berganti, sudah tengah malam. Rumah putih terlihat tenang, tapi Mike si pelindung tidak tidur. Dia meninggalkan rumah putih. Di Italia, Mark berkeringat alis membaca pesan Rio dan memeriksa di laptopnya dengan kode khusus yang tidak bisa dideteksi. Cara itu dibuat Amara untuknya. Ternyata ada pesan dengan sandi dari Dion. Mark sedih sekaligus senang ada kabar dari Dion lagi. Terima kasih, nak, gumam Mark pelan lalu buru-buru berpindah ke akunnya yang biasa untuk bekerja. Karena Lily sedang menuju ruangannya. Terdengar dari bunyi sepatunya. Kau sibuk kerja terus, kapan kita berdua jalan-jalan atau dinner? Ujar Lily cemberut. Kau tahu aku lebih suka bekerja. Kalau kau tak suka, kau cari saja pria lain yang romantis. Jawab Mark cuek. Kalau gitu, mulai sekarang aku akan tidur dan makan di sini, kata Lily langsung masuk ke kamar Mark. Mark membiarkannya. Karena dicuekin, Lily keluar lagi. Gary, ayolah, kita nonton film dan makan di luar, lalu jalan-jalan. Aku bosan diam di rumah. Aku gak boleh keluar sama papa kalau gak denganmu. Ayolah, please. Lily merajuk memeluk leher Mark dari belakang. Mark berpikir sejenak. Kalau dia tidak mengikuti kemauan Lily yang manja, maka Lily pasti akan mengganggunya terus. Kau lihat sendiri ini, banyak sekali kerjaan dari papamu yang harus kubereskan. Aku tentu saja tak bisa membuang-buang waktu mengikuti maumu itu. Gini saja, gimana kalau kita makan malam di rumah? Kita makan apa saja yang kau inginkan, oke? Mark menatap Lily yang langsung berbinar sekaligus tersipu. Karena baru kali ini Mark menatapnya dengan begitu lembut. Lily langsung mengangguk senang. Malam ini ya, kata Lily. Ini sudah malam, gak sempat siapin apa yang kau mau. Besok saja, kau siapin ya. Nah sekarang aku harus kerja lagi, kata Mark. Lily patuh. Dia mengecup pipi Mark lalu berlari keluar dengan gembira. Mark menarik napas menyusun rencana. Ini kesempatan satu-satunya yang harus dia ambil. Semua harus dimulai secepatnya
untuk diakhiri secepatnya juga. Mar juga lega karena Rio dan Dion sudah bersiap. Malamnya, Mar menemui Amara. Rio tak ada di Itali, hanya Amara yang bisa membantunya walau itu berbahaya. Untuk pertama kalinya, Mar membuat anaknya dalam bahaya. 3, 2, 1. Besoknya, hari masih siang, tapi sangat terlihat kesibukan di rumah itu. Lily sibuk mempersiapkan dinner pertamanya dengan Gary alias Mark dengan sangat antusias. Dia membayangkan hal-hal romantis, dan memang Mark yang selama ini dingin dan cuek padanya bersikap lembut dan peduli pada Lily malam itu. Lily sangat bahagia sampai tak menyadari kalau dia minum terlalu banyak dan jadi mabuk. Mark tersenyum dan membawa Lily ke kamarnya. Lily sudah memberi perintah tak boleh ada pelayan di rumahnya malam itu. Dia hanya ingin berdua dengan Mark. Para pelayan pun tak berani melanggar. Mereka malah gembira bisa pergi bersenang-senang di luar rumah setelah selesai melakukan tugas mereka. Mereka punya waktu sekitar 2 jam sebelum harus kembali ke rumah itu. Mar benar-benar hanya berdua dengan Lily, sangat leluasa untuk bergerak. Setelah membawa Lily ke kamarnya, Mar ke ruang kerja ayah Lily, lalu ke kamar pribadi ayah Lily. Mar fokus mencari tahu dan memeriksa apapun yang bisa menjadi informasi baginya. Saking seriusnya, Mar tak membaca pesan Rio di HP-nya yang memberitahu ayah Lily pulang. Handphonenya ada di kamar Lily. Dia juga terlalu serius sampai tak menyadari seseorang memukul tengkuknya. Mar pingsan. Tengah malam saat dia terbangun, dia ada di kamarnya sendiri. Mar bingung dan buru-buru ke rumah utama untuk memeriksa keadaan Lily. Saat Mar masuk ke ruang tamu, ayah Lily ada di sana, menatapnya dengan marah. Tapi Lily muncul dengan agak sempoyongan. "Kau tidak apa-apa?" tanya Mar mendekati Lily. "Dad, jangan memarahi Gary. Aku yang memaksanya untuk makan romantis berdua." "Sungguh, Dad, tak ada yang terjadi. Kami berdua hanya makan-makan dan agak mabuk, itu saja. Lihat, aku baik-baik saja kan?" "Walau kami mabuk, tapi Gary menjaga dan melindungiku dengan baik. Daddy jangan marah padanya. Aku hanya ingin membuatnya senang dan sedikit rileks. Dia bekerja terus karena Daddy memberinya pekerjaan yang banyak. Dia juga perlu refreshing. Daddy jangan marah ya." Lily membujuk ayahnya dan bergelayut manja di tangan ayahnya. Ayah Lily hanya bisa menarik napas. Saat pulang tadi, dia melihat meja makan yang lilinnya masih menyala, lalu memeriksa Lily yang mabuk tertidur di kamarnya dan ke ruangan Mark. Mark juga tertidur di meja kerjanya dengan laptop yang masih menyala. Ayah Lily menaruh handphone Mark di dekat laptop itu setelah memeriksa isi handphone itu. Dia juga memeriksa laptop dan seisi ruangan Mark, lalu kembali ke rumah utama memeriksa semuanya, memeriksa ruang kerjanya dan ruang pribadinya. Tidak ada yang mencurigakan, tapi dia merasakan ada sesuatu yang terjadi. Tapi dia tidak tahu apa itu. Mark juga merasakan ada sesuatu yang terjadi. Dia ada di kamar pribadi ayah Lily saat seseorang membuatnya pingsan. Dia masih merasakan tengkuknya yang sakit dipukuli. Tapi dia sudah memeriksa seisi ruangannya, juga laptop dan handphonenya. Tidak ada apa-apa, tidak ada yang hilang ataupun rusak. Apa mungkin itu Amara yang melakukannya? Mar tak ingin Amara terdeteksi jejaknya di rumah itu, jadi dia tak melakukan komunikasi apapun untuk menghubungi Amara. Dia bisa bertanya langsung saat bertemu Amara nanti. Beberapa hari kemudian, di Dirgantara Company, Alana dan 4 sahabat ada di ruang Alana sebagai direktur utama. Alana menjelaskan rencananya. "Ini terlalu berbahaya, Nak," kata Dim. "Aku sudah mempersiapkannya dengan lama, jadi kalian tidak perlu khawatir. Kalian hanya perlu bekerja dari ruangan ini. Oh ya, ditambah 1 orang dari ahli IT kita."
kata Alana, dan saat itu Alan masuk dengan tongkatnya. "Hai Kak, selamat datang kembali." Alana memeluk Alan. 4 sahabat juga senang dan menyambut Alan dengan hangat. Mereka sudah lama tidak bertemu. Dengan adanya Alan, pekerjaan mereka pasti lebih mudah. "Tapi kau, kenapa tak di sini bersama kami?" tanya Dio pada Alana. Alana hanya tersenyum. Dia akan bekerja dari ruang bawah tanah bersama si kembar 3. Sementara di rumahnya, Rio membaca berkas-berkas yang diserahkan Tito asistennya. Dia menemukan bukti lebih banyak. "Pedro, tamat riwayatmu sekarang," gumam Rio. "When the waves are flooding the shore and I can't find my way home anymore, that's when I